Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya di dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbincang seputar asuransi penyakit kanker. Di studio Metro Manulife saya telah ditemani oleh Ibu Nelly Husnayati, Vice President Director and Chief Agency Officer dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Bu Nelly. Selamat pagi Mbak Chandra. Bu Nelly, ini berbicara mengenai penyakit kanker. Ya. Ini merupakan penyakit yang paling ditakuti rata-rata ya, mengerikan oleh masyarakat. Nah, pengobatannya juga membutuhkan biaya yang besar biasanya ini Bu ya. Apakah jenis penyakit kanker ini bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi? Ya, nah ini ada di dalam produk kesehatan kita. Jadi produk kesehatan kita menanggung juga beberapa jenis penyakit kritis, tentunya termasuk juga penyakit kanker. Nah, tapi jika kita sudah dideteksi menderita penyakit kanker, masih bisa di-cover? Nah, kalau sudah dideteksi menderita penyakit kanker, yang kita perlukan pada saat mengisi aplikasi adalah kita perlu tahu rekam medisnya. Rekam medis itu artinya pemeriksaan terakhirnya itu apa? Karena kan kanker ini juga deteksinya itu bisa dilihat, oh mungkin baru stadium awal, mungkin sudah stadium akhir dan segala macam. Dan dari situ barulah nanti perusahaan memutuskan apakah bisa diterima dengan penambahan premi, ekstra premi istilahnya, ataukah ditolak sama sekali karena mungkin stadiumnya udah akhir, atau bisa juga ini dikecualikan. Khusus misalnya dia boleh beli program itu, tetapi khusus kalau yang kanker yang sudah dideteksi ini nggak akan ditanggung kalau nanti dia misalnya klaim dan lain-lain. Jadi tergantung dengan kondisi deteksinya seperti apa. Nah, kalau calon nasabahnya ternyata tidak jujur dalam mengisi formnya, Bu, nantinya akan ketahuan tidak sih pada saat ini klaim asuransinya? Nah, tentunya di dalam kita memberikan training dan pelatihan kepada agen-agen kita, dipastikan agen harus menyampaikan kepada calon nasabah dalam mengisi aplikasi harus jujur, karena tujuannya adalah supaya nanti klaimnya kan diganti. Pada saat dia mengisi misalnya dia tidak menyatakan secara jujur, iya dulu gue pernah nih kedeteksi dan lain-lain. Pada saat klaim itu nanti ditelusurin, diinvestigasi. Nah bisa jadi nanti tidak diganti. Karena ada investigasi pastinya nanti jadi sia-sia asuransinya ya Bu ya. Nah kembali lagi ke asuransi penyakit kritis ini. Sebetulnya penyakit apa saja sih selain penyakit kanker yang bisa di cover oleh asuransi ini? Dia macam-macam, ada lebih dari 30-an jenis penyakit kritis yang di cover. Lebih dari itu juga. Nah apa saja yang paling sering ini kedengaran adalah tentu kanker, kemudian juga jantung, stroke, diabetes dan lain-lain. Dan itu tergantung juga dia ada di stadium mana nanti. Tapi kalau khusus untuk penyakit kanker ini Bu Nelly ya, sebenarnya yang akan di-cover asuransi ini pada saat akan menjalani pengobatan semacam kemoterapi atau sebelum-sebelumnya sudah bisa di-cover? Nah, kita kan punya produk yang beragam-ragam jenis coveragenya gitu ya. Ada yang di-cover pada saat dia harus sudah masuk ke rumah sakit. Oh iya, dia harus mengalami atau menjalani proses kemoterapi ya kita ganti. Nah, ada juga yang kita lagi sekarang persiapkan adalah untuk mengcover pada saat calon nasabah dideteksi secara dini. Nah, jadi kita sebutnya early stage gitu ya. Penyakit-penyakit kritis. Nah itu kita lagi godok produknya seperti apa. Kenapa? Karena kita melihat kan dari waktu ke waktu kita memastikan bahwasanya kita memberikan menyediakan produk yang betul-betul bisa mengcover sesuai dengan kebutuhan nasabah dan juga tren yang ada di pasar. Betul. Tren yang ada di masyarakat sekarang. Banyak sekali orang yang sehat tiba-tiba dalam waktu dekat dideteksi ada penyakit kritis dan lain-lain. Nah, itu yang kita antisipasi. Gitu. Nah, saat ini kan banyak perusahaan yang juga sudah menyediakan asuransi kesehatan bagi karyawannya ya Bu ya. Nah, masih perlu tidak sih kita sebetulnya membeli sebuah asuransi penyakit kritis ini untuk kita pribadi? Iya, betul. Nah, perusahaan-perusahaan yang memberikan asuransi kepada karyawannya, baik itu jiwa, kesehatan, dan lain-lain, biasanya itu untuk pertanggungan yang minimal seperti itu, atau kalaupun pertemuan besar karena memang mungkin levelnya di perusahaan itu adalah level yang tinggi, direksi atau senior management dan lain-lain. Tentu anjuran kami adalah tetap kita harus memiliki program kesehatan itu untuk kita dan keluarga kita secara independen. Karena tadi ada risiko tiba-tiba kita harus pindah kerja, berarti asuransi yang ditanggung oleh perusahaan juga berhenti di situ. Baiklah Ibu Nelly, terima kasih banyak atas waktu dan juga informasi yang diberikan. Sama-sama Mbak Chandra. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh